Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Uzmi, NIM 19086156 dari jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Administrasi, Supervisi, dan Pendidikan. Dan di sini saya akan mempresentasikan dari pertemuan 12, yaitu tentang supervisi pendidikan. Ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Supervisi adalah aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu agar guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang artinya pengawasan, pemeriksaan. Seorang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Terdapat beberapa istilah yaitu yang hampir sama dengan supervisi, antara lain pengawasan, pemeriksaan, dan inspeksi. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang merupakan proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Kegiatan supervisi bertujuan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar mengajar. Kegiatan utama adalah membantu guru, tetapi dalam konteksnya yang harus menyangkut komponen sekolah yang lain, karena guru juga terkait dengan komponen tata usaha, sarana, lingkungan sekolah, dan lain-lainnya. Tujuan dan fungsi supervisi. Menurut Mulyasa pada tahun 2013, tujuan supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga, membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lainnya terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. Yang kelima, memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Yang keenam, membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Yang ketujuh, melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntunan-tuntunan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Yang kedelapan, membantu
kepala sekolah dan guru-guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Yang ke-9, mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan atau kolegialitas di antara guru. Menurut Mariono pada tahun 2011, fungsi supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian. Fungsi penelitian adalah fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, penelitian. Fungsi penelitian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan sebesar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penempatan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lainnya yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru, baik secara perseorangan maupun kelompok, agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkit kemauan, memberi semangat, mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Yang keempat, pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan salah satu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi pengajar atau mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Yang ketiga, rasional supervisi. Pengajaran dewasa ini, setiap pengerjaan menuntut adanya sikap profesional, apalagi profesi guru yang sehari-hari menangani makhluk hidup yang berupa anak-anak atau siswa mujtahid. Konsep pekerjaan guru menjadi lebih berat tak kalah menyangkut peningkatan kemampuan anak didiknya, sedangkan kemampuan dirinya mengalami stagnasi. Guru profesional adalah mereka yang memiliki kemampuan profesional dengan berbagai kapasitasnya sebagai pendidik. Adapun guru yang bermutu dapat diukur dengan 5 indikator, yaitu: yang pertama, kemampuan profesional sebagai terukurnya dari ijazah, jenjang pendidikan, jabatan dan golongan, serta pelatihan. Yang kedua, upaya profesional sebagaimana terukur dari kegiatan mengajar, mengabdi, dan penelitian. Yang ketiga, waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional sebagaimana terukur dari jabatan, pengalaman mengajar, serta lainnya. Yang keempat, kesesuaian antara keahlian dan pekerjaan sebagaimana terukur dari mata pelajaran yang diampuh, apakah telah sesuai dengan spesialisasinya atau tidak. Kelima, tingkat kesejahteraan sebagaimana terukur dari upah, honor atau penghasilan rutinnya. Tingkat kesejahteraan yang rendah bisa mendorong seorang pendidik untuk melakukan kerja sambilan, dan bila kerja sambilan ini sukses, bisa jadi profesi mengajarnya berupa menjadi sambilan. Guru profesional memiliki pengalaman mengajar, kapasitas intelektual
moral, keimanan, ketakwaan, disiplin, tanggung jawab, wawasan kependidikan yang luas, kemampuan manajerial, terampil, kreatif, memiliki keterbukaan profesional dan memahami potensi, karakteristik, dan masalah perkembangan peserta didik, mampu mengembangkan rencana studi dan karir peserta didik serta memiliki kemampuan meneliti dan mengembangkan kurikulum. Alasan rasional mengapa supervisi itu penting adalah untuk memperbaiki pengajaran atau pembelajaran. Adapun untuk mendukung proses pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh berbagai unsur dinamis yang akan ada di dalam sekolah dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan sistem. Menurut Townsend dan Butterworth, ada 10 faktor penentu terwujudnya proses pembelajaran yang bermutu, yaitu: yang pertama, keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, partisipasi dan rasa tanggung jawab dan staf. Yang ketiga, proses pembelajaran yang efektif. Yang keempat, pengembangan staf yang terprogram. Yang kelima, kurikulum yang relevan. Yang keenam, memiliki visi dan misi yang jelas. Yang ketujuh, iklim sekolah yang kondusif. Yang kedelapan, penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan. Yang kesembilan, komunikasi efektif baik internal maupun eksternal dan mutahid konsep karakteristik. Yang ke-10, keterlibatan orang tua dan masyarakat secara intrinsik melalui supervisi pengajaran. Maka peran guru secara lebih luas didorong untuk meningkatkan mutu dan makna sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu. Selanjutnya, prinsip dan pendekatan dalam supervisi. Menurut Sahertian pada tahun 2000, terdapat 4 prinsip dalam supervisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ilmiah mencakup 3 unsur, yaitu sistematika atau dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Objektif, yaitu data yang didapatkan pada observasi yang nyata, bukan tafsiran pribadi, dan menggunakan alat atau instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Yang kedua, prinsip demokratis, yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapatan orang lain. Yang ketiga, prinsip kooperatif atau kooperatif. Seluruh staf dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensi-potensinya. Menurut Sahertian pada tahun 2000, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam supervisi, yaitu pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan pendekatan kolaboratif. Adapun penjelasan ketiga pendekatan supervisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan direktif, yaitu
sama dengan langsung. Pendekatan direktif adalah pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervision memberikan arahan langsung. Sudah tentu terpengaruh perilaku supervision atau supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologis behavioristis. Prinsip behaviorisme ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Yang kedua, pendekatan non-direktif atau tidak langsung. Pendekatan tidak langsung ini adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Pendekatan non-direktif ini berdasarkan pada pemahaman psikologis humanistik yang sangat menghargai orang yang akan dibantu. Oleh karena pribadi guru yang dibina begitu dihormati, maka ia lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru. Pendekatan kolaboratif, yaitu cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses perencanaan atau percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah perpaduan antara kegiatan individu dengan lingkungan yang pada gilirannya akan berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Yang kelima, peranan supervisi. Menurut Rifai, pada tahun 1982, peranan supervisi ada 7 macam. Yang pertama, supervisi sebagai kepemimpinan. Supervisor sebagai pemimpin hendaklah mempunyai kemampuan menggerakkan atau mempengaruhi guru agar mau meningkatkan kemampuan profesionalnya, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan efektif. Tanpa adanya kepemimpinan dari supervisor, kegiatan supervisi tidak akan efektif. Yang kedua, supervisi sebagai inspeksi. Supervisi dapat diawali dengan inspeksi. Tujuan inspeksi dalam hal ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan tindak lanjut yang akan dilaksanakan secara kebutuhan dan permasalahan guru. Yang ketiga, supervisi sebagai penelitian. Supervisi berperan sebagai penelitian terutama untuk mengetahui objektivitas dan relevansi data dengan permasalahan yang ditemui pada waktu inspeksi. Yang keempat, supervisi sebagai latihan dan bimbingan. Berdasarkan kesimpulan yang diperlukan atau yang diperoleh melalui penelitian dapat ditentukan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan untuk pembinaan atau peningkatan kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Peningkatan kemampuan guru dilakukan melalui latihan-latihan atau bimbingan agar menjadi lebih efektif.
Yang kelima, supervisi sebagai sumber dan pelayanan. Dalam proses supervisi, supervisor dapat berperan sebagai sumber informasi, sumber ide, sumber pertunjukan dalam berbagai hal dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru. Yang keenam, supervisi sebagai koordinasi. Kepala sekolah sebagai supervisor harus memimpin sejumlah guru atau staf yang masing-masingnya mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Supervisor haruslah memberikan bantuan dan pembinaan kepada guru dan tetap menjaga agar setiap guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam situasi kerja yang kooperatif. Yang ketujuh dan yang terakhir, supervisi sebagai evaluasi. Untuk mengetahui kemampuan guru yang akan dibina perlu dilakukan evaluasi sehingga program supervisi cocok dengan kebutuhan guru. Selain itu, melalui evaluasi dapat pula diketahui kemampuan guru setelah mendapatkan bantuan dan latihan dari supervisor. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan materi dari saya. Kalau misalkan ada materi saya yang kurang atau kurang lengkap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.